kan sebagai ibu dan istri sangat produktif gitu ya. Mungkin seperti apa membagi waktu dengan keluarga? Yang pasti bisa begini karena saya punya suami yang percaya diri, suami saya yang benar-benar support saya untuk terus berkembang gitu. Dan yang paling penting untuk bisa menyeimbangkan waktu sih. Jadi memang saya sebisa mungkin adalah ketika pas saya sibuk, saya benar-benar fokus, makanya saya pilih banget pekerjaan yang benar-benar saya suka, yang saya intuit. Tapi ketika sama keluarga, saya fokus juga sama keluarga. Jadi memang ya tetap prioritas yang nomor satu ya keluarga. Mbak Happy kan stay di Bali ya, mungkin ketika ada pekerjaan di Jakarta gitu, memberi pengertian ke anak-anak mungkin gimana Mbak? Ya harus ada kerjasama dengan suami sih. Kalau suami tidak bekerja sama kan sulit sekali gitu. Jadi ya memberi pengertian, mama pergi sebentar aja karena biasanya juga saya paling cuma sehari atau 2 hari. Kalau lebih dari itu biasanya anak-anak dibawa. Mbak Happy kan aku lihat sebagai budayawan juga nih, melihat info terbaru nih terkait Candi Borobudur yang harganya sangat mahal. Itu seperti apa? Kembali lagi ya, tadi ada juga yang nanya itu. Kalau menurut saya secara pribadi adalah sebetulnya harga itu tidak menjamin kesungguhan dan kebersihan hati orang. Tetapi memang mungkin itu adalah upaya untuk meminimalkan orang untuk berpikir 2 kali kalau cuma mau main-main untuk mendatangi sebuah situs gitu. Kalau menurut saya itu tidak menjadi jaminan, tetapi memang yang paling utama adalah bagaimana memberikan pengertian dan mendidik itu harus dari dini, nggak bisa udah besar baru dikasih tahu gitu. Jadi dari dini memang harus diajarkan di sekolah-sekolah, bahkan di kurikulum, bahwa seberapa penting sih kita harus menghargai bukan hanya sebuah situs tapi benda apapun gitu. Benda yang bukan milik kita atau punya milik kita sendiri pun itu dulu yang paling penting menurut saya. Jadi membentuk karakter itu bukan hanya ditodong dengan harus membayar mahal, karena itu akan melihatnya jadi sekedar nominal. Berarti kalau saya kaya, saya bisa ngapain aja gitu. Tidak, tetapi itu harus dibangun dari ini, pembentukan karakter itu lewat bacaannya, lewat pendidikan, dan juga pola asuh itu sih. Jadi itu sesuatu yang panjang, nggak bisa saya jelasin hanya cuma seperti segini. Mbak Happy, aku lihat di sosial media Mbak Happy kan memperkenalkan anak juga dengan kenal sama alam, bermain sama alam. Mungkin alasannya apa nih? Apakah karena memang stay di Bali yang memang memfasilitasi itu semua atau gimana? Saya waktu kecil saya lahir besar di Sukabumi ya, dan saya punya kenangan masa kecil saya yang indah sekali dekat dengan alam. Jadi memang saya sampai sekarang masih bekerja keras menjaga anak saya belum terpapar gadget. Ya, anak saya umurnya 7 tahun dan 3 tahun setengah. Mereka belum main gadget, belum punya gadget, belum pegang gadget gitu. Dan dia juga menonton televisi saya batasi. Nah, salah satunya berarti anak saya punya tenaga lebih. Ya jadi harus mainnya di alam, nggak apa-apa dia main batu, main tanah, main dekat alam. Nah, saya sama suami emang memilih di kota, bukan di kota besar, adalah salah satunya untuk pola asuh anak gitu. Jadi saya yang berkorban deh. Jadi saya kalau ke Jakarta untuk bekerja heboh kayak begini 3 hari, habis itu pulang. Jadi anaknya besarnya, pola asuhnya adalah di dekat dengan alam agar saya punya banyak pilihan agar anak-anak bermainnya tidak dengan handphone tetapi dengan gadget. Karena gini, saya pernah baca salah satu artikel dan wawancara pencipta gadget itu, dia tidak memberikan ke anaknya ketika di bawah umur 14 tahun. Dari situ saya dapat inspirasi, lah penciptanya aja nggak kasih anaknya, berarti saya juga, berarti dia tahu kelebihan dan kekurangannya gitu. Itulah masih sangat sulit tetapi harus diperjuangkan. Tapi memberi pengertiannya gimana Mbak ke anak? Memberi pengertiannya ya kalau kita kasih dan ajak bermain, dia nggak sempat ingat yang itu sih. Intinya kita harus mendampingi dan menemani dan memberikan pilihan. Jangan nggak boleh main HP tapi nggak diajak main atau nggak dikasih permainan yang lain, itu yang mungkin sulit. Mbak Happy, berarti waktu weekend udah pasti sama anak dan keluarga ya? Apa? Happy, ya? Weekend Iya sih begitu. Untungnya sih kalau suami saya kan dia pekerjaannya swasta, jadi dia yang mengatur sendiri pekerjaan. Mbak Happy kan anak-anak dengan yang tinggal di daerah sama yang di ibu kota, apalagi kan yang satu gak pegang handphone, yang satu main dengan alam, pasti ada perbedaan secara mental. Mungkin melihatnya seperti apa sih Mbak Happy kalau ke anak-anak sendiri, melihat anak-anak Mbak Happy yang lebih banyak main sama alam? Sebetulnya di kota besar juga bisa ya, tapi ya itu tadi harus diajak kreativitas dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya ada keresahan nggak sih Kak? Ada apa? Ada keresahan sendiri nggak sih terhadap gadget? Iya, sangat sekali, karena saya baca beberapa artikel juga bahwa di dalam gadget itu ya ada hormon dopamin namanya. Hormon itu sama seperti orang ketergantungan merokok atau
gambling, main judi gitu. Nah kalau merokok atau melakukan tindakan itu kan ada batas usia, sedang gadget nggak ada batas usianya. Itu yang saya khawatirkan. Pasti pada saatnya nanti dia akan memegang dan akan memiliki itu, tapi nanti pada saatnya sebisa mungkin saya menahannya sampai di usia yang tepat gitu. Tapi anak sempat nanya nggak sih, kenapa sih aku belum boleh megang gadget gitu? Enggak juga sih, karena saya kasih pengertian terus-menerus ke dia gitu. Dan ketika online school saya juga agak sulit mendidik dengan online karena saya sebisa mungkin anak-anak tidak dengan layak. Jadi saya pindahkan anak saya ke sekolah negeri yang memang tidak memakai online, nggak pakai handphone gitu. Untungnya masih kelas 1. Ini saya masih kerja keras banget, tetapi saya pikir harus diperjuangkan. Kita tidak bisa menghindari, tetapi itu pasti akan